Pemeriksaan BTLS. Yang pertama, apabila kita menemukan seorang pasien terlentang di tengah jalan dan tidak sadar, maka kita melakukan tindakan BTLS yang pertama dengan skin size up. Di sini yang pertama kita harus memperhatikan bahan dari tubuh pasien yang perlu diperhatikan, terutama darah. Kemudian kita memakai alat pelindung diri, terutama sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan goggle dan apron. Kemudian kita pastikan lingkungan yang aman bagi pasien dan penolong. Apakah ada pasien yang lain? Kemudian kita memastikan apakah kita membutuhkan bantuan atau tidak. Kalau kita membutuhkan bantuan, maka kita bisa menghubungi polisi, pemadam kebakaran, dan PLN. Apakah yang diperlukan peralatan khusus, bagaimana mekanisme cedera, dan apakah traumanya general atau terfokus. Selanjutnya kita akan melakukan initial assessment. Ya, kita akan melakukan rapid trauma survey yang dilakukan kurang lebih dari 2 menit. Yang pertama, kita akan melakukan pengkajian dari kepala, leher, dada, abdomen, pelvis, tas atas dan ekstremitas bawah, dan pemeriksaan bagian belakang ketika memindah pasien ke backboard. Yang pertama, untuk pemeriksaan kepala dan leher, kita periksa jika terdapat trauma pada wajah dan terdapat bengkak pada leher dan memar, kita curiganya adanya obstruksi jalan nafas. Apabila terdapat distensi vena leher, kita curigai adanya tamponade jantung. Bagaimana posisi trakea, midline atau deviasi? Jika deviasi, curiganya ada pneumotoraks. Bagaimana posisi trakea? Deviasi, curiga terdapat deviasi dan nyeri tekan pada leher. Jika terdapat nyeri dan luka pada leher, maka kita memerlukan pemasangan cervical collar. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada. Apakah pergerakan dada antara kanan dan kiri sama, simetris? Kemudian adakah pernafasan paradoksal? Adakah trauma tumpul atau trauma tajam? Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan apakah terdapat TIC. Kemudian selanjutnya kalau ditemukan suara darnas, maka dicurigai adanya hematotoraks. Apakah suara jantung sama atau melemah? Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan abdomen. Apakah terdapat luka? Apakah terdapat memar? Kemudian kita memeriksa bentuk dari abdomen. Abdomen supel, kaku, atau distended. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pelvis. Apakah terdapat luka atau deformitas? Apakah terdapat TIC? Pemeriksaan ekstremitas atas. Apakah terdapat luka dan bengkak serta deformitas? Apakah terdapat TIC? Dan apakah pasien bisa menggerakkan? Cara periksa ekstremitas, adakah luka atau memar, dengan cara diputar pelan sambil ke bawah. Kemudian kita suruh menggerakkan pasien, tangan, jari-jari tangannya. Jika pasien tidak dapat menggerakkan jari-jari tangannya, dicurigai adanya trauma spinal. Stop. Untuk ekstremitas bawah, kita apakah terdapat luka, bengkak atau deformitas? Apakah terdapat TIC? Kemudian kita cek lagi. Jari kaki tidak bisa digerakkan, maka curiga adanya trauma spinal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan bagian tulang belakang sambil memindahkan pasien ke backboard. Kemudian kita cek lagi. Yang pertama, apakah terdapat DCAP-BLS, yaitu deconformity, contusio, abrasi, penetrasi, burn, laserasi, dan swelling.
Untuk decisionnya kita melihat apakah ada kondisi pasien yang membahayakan seperti pergerakan dada abnormal, pelvis tidak stabil, serta fraktur femur. Untuk historinya kita kaji dengan menggunakan sampel Six System Alergi Medical Post Surgery History, Large Meal, dan Event Press Injury. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan TTV. Untuk disability kita melakukan serangkaian jika pasien mengalami penurunan kesadaran. Jika tidak mengalami penurunan kesadaran, maka kita bisa melakukan pemeriksaan saat secondary survey. Apakah pupil reaktif dan sama? Jika tidak sama atau anisokor, kita curiga terjadinya trauma kepala, maka tindakan yang kita berikan dengan memberikan oksigen 100%. Kemudian selanjutnya kita menilai GCS pasien, berapa GCS-nya. Apabila GCS kurang dari 8, maka kita akan memberikan oksigen 100%. Apakah terdapat tanda-tanda herniasi cerebral seperti pasien tidak sadar, hipertensi, dilatasi pupil, dan bradikardi.